Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan umat Nabi Muhammad SAW dari Indonesia yang mempercayakan titipan amanah kepada kita, yang saat ini sedang berkumpul di apartemen yang keren, cadas ini bahasa Ustaz Refli Harun ya. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini pada tanggal 26 April berkumpul kita melaksanakan ibadah dan juga bersiap-siap untuk melakukan ibadah baru di hari Kamis, hari Jumat ya, hari Jumat ini tanggal 26 April 2024. Apa yang mau kita sampaikan di pagi hari ini setelah kita mengucapkan pujian syukur kepada Allah SWT dan juga salawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin kita sampaikan adalah tentang sedikit-sedikit ada yang bicara ini di mazhab Hanafi loh, sedikit-sedikit ada yang bicara ini Syafi'i loh, sedikit-sedikit ada yang bicara ini mazhab ini loh, ini mazhab ini loh. Nah, ini perlu sekali untuk kita tegaskan dan kita tekankan bahwa imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ala ra'si wal ain ya. Bagi komunitas umat Nabi Muhammad di akhir zaman memang wajib melingkarkan diri mereka ke dalam salah satu mazhab ini ya. Dan tidak boleh malah dia tidak bermazhab, dan ini akan membahayakan berisiko baginya. Mazhab ini apa artinya? Mazhab ini artinya adalah tempat orang merujuk, tempat orang lari, tempat orang bergabung ke dalam satu aliran pengamalan dari sebuah pemahaman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka imam mazhab yang empat ya, yaitu baik Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya Imam Malik bin Anas, kemudian setelahnya Imam Syafi'i, kemudian setelahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini mereka sebenarnya mereka tidak pernah mengikrarkan dirinya sebagai pendiri sebuah mazhab, tetapi sebatas dan setakar ilmu daripada hadis-hadis Nabi, athar para sahabat yang sampai kepada mereka di zaman mereka, dengan itu mereka mengeluarkan fatwa. Tapi ingat, setelah mereka mengeluarkan keputusan-keputusan fatwa demi fatwa dalam kejadian yang terjadi pada masa mereka, dengan kapasitas dan kuantitas daripada hadis atau riwayat yang sampai kepada mereka, mereka berfatwa. Fatwa mereka ini karena umur mereka tidak panjang, tidak sampai ratusan tahun, sampai dulu 200, 300 tahun, sehingga terkumpul dan lengkapnya sebuah hadis. Fatwa ini akan dengan sangat mudah berubah ketika mereka menemukan dalil atau riwayat yang lebih sahih, lebih kuat daripada yang mereka terima sebelumnya. Jadi jangan heran kalau para alim ulama ini mengalami perbedaan-perbedaan karena perbedaan riwayat dan dalil hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW di tahun mereka hidup saat itu. Maka kita lihat kejadian-kejadian yang sama, seperti contoh ya yang kita pakai di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i saat beliau mengeluarkan fatwa ketika masih berada di Irak ya, itu berbeda dengan fatwa yang keluar saat beliau berada di Mesir. Padahal masalahnya sama, kasusnya sama, tapi kok fatwanya berbeda. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i dulu berfatwa ketika masih berada di Irak dengan hadis-hadis dan riwayat yang sampai kepadanya. Anggaplah sekarang dia sedang naik ke atas gedung ya, dia baru sampai saat itu ke lantai gedung yang ke-7, sementara lantai gedung bisa 25 umpamanya ya. Nah, apa yang bisa dilihatnya itu yang disampaikannya ketika itu, karena dia baru melihat sampai ke lantai 7. Tapi ketika dia terus berjalan ke atas, makin tinggi gedung lantai yang dicapainya dan makin banyak dilihatnya, sehingga apa yang dulu dikatakannya ketika lantai 7 akan berbeda itu ketika saat dia sudah berada di lantai yang ke-15 ya. Oh bukan, tidak itu, ternyata yang benar adalah setelah itu adalah itu. Nah, jadi tentu saja pernyataan daripada fatwa itu kita bisa analogikan dengan kondisi seseorang ada di lantai keberapa gitu. Nah, Imam Syafi'i sendiri berkata pada akhirnya di masa akhir hayatnya dalam fatwa yang semua orang sedunia ini dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat faham dan sangat mengerti. Mazhabku adalah apa yang paling sahih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kalimat-kalimat yang hampir sama senada diucapkan juga oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, serta bahkan imamnya para ahli hadis sendiri, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi dalam hal ini maka apabila kita rangkum dan kita kumpulkan semua kata dan kalimat mereka itu hampir merujuk kepada satu titik yang sama, adalah mazhab saya adalah yang apa yang paling sahih hadisnya. Oleh karena itu, bagi level orang-orang umum, level orang-orang awam, level umat Nabi Muhammad yang memang bukan sampai ke tingkat ulama yang memadai keilmuan, mereka tentu saja diperintahkan agar tidak liar ya, agar tidak sesat juga, untuk mengikat diri dalam satu mazhab yang dipegang di negerinya atau di negaranya, begitu. Tapi untuk level orang yang sudah dalam terus kepada pendakian, orang yang terus menggali ilmu dan sudah memiliki pondasi-pondasi dan dasar-dasar keilmuan, maka bagi mereka boleh memilih mana yang tersahih di antara hadis-hadis atau riwayat yang telah ada di zaman ini ya, di mana hadis-hadis yang sudah terkumpul semua dengan begitu mudah kita untuk mempelajarinya kembali. Maka ada yang tersahih dari yang sahih, ada yang terkuat dari yang kuat ya, ada yang rajih daripada yang marjuh dan sebagainya. Level orang yang berilmu, silahkan dia pahami itu, silahkan dia amalkan itu, dan itu hanya untuk dirinya ya, supaya tidak membuat kegaduhan dan keributan yang tidak perlu terjadi di publik umum. Nah, oleh karena itu, apabila seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau melihat ada orang lain mengamalkan suatu amalan yang dia ilmui ya, yang dia ilmui dari dalil yang didengarnya daripada mazhabnya atau daripada imamnya, biarkan dia. Jangan engkau bantah dia, jangan engkau sanggah dia, jangan engkau apalagi sampai ke tingkat memusuhinya, karena dia mengilmuinya, bukan orang yang membabi buta begitu. Dia mengilmuinya dari mazhabnya, maka biarkan dia. Kalimat biarkan dia ini adalah bentuk daripada tidak boleh ada berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan, memaksanya untuk harus sepaham dengan kita. Tapi tingkat pemahaman kita ya, tingkat pemahaman kita yang sudah kita capai di mana, ini kita amalkan, bisa kita sampaikan juga pondasi-pondasinya, seperti kata Imam Ahmad ya, Imam Abu Hanifah ya, jangan engkau mengeluarkan fatwa, menyampaikan fatwa dari fatwa-fatwa saya, sementara engkau tidak tahu dengan dalil apa, dengan dasar apa saya mengeluarkan fatwa itu. Jadi sebuah fatwa daripada imam mazhab kita sampaikan, dalilnya harus kita sertakan. Tapi ketika ada perkara-perkara terbaru daripada ulama-ulama kontemporer menyampaikan dalam masalah yang sama tapi berbeda, cuman landasan dalil mereka lebih kuat daripada yang dipegang oleh imam mazhab berikutnya, maka kita juga wajib menghargai dan memuliakan. Justru sebagai orang yang alim, sebagai orang yang menjadi budak ilmu ya, harus memprioritaskan mana yang paling dalilnya yang paling kuat dan paling sahih ya. Dulu waktu kami tamat dari Mesir, kemudian juga dari Libya, kami merasa pada saat itu ya, merasa yang kita ketahui sudah terasa cukuplah bisa diandalkan untuk berdialog dengan umat, untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan dulu. Tapi ketika kami terus berguru, terus belajar, terus membaca kitab, makin lama belajar makin terasa cetek sekali ilmu kita, makin terasa bodoh kali. Padahal sekali lagi ya, ketika tamat di Al-Azhar, ketika tamat di Trablus, Libya, Tripoli, saat itu kita merasa kita sudah lumayan, ibarat orang kenyang, ini udah kenyang. Ternyata demi Allah ya, untuk masalah ilmu ini nggak ada batas, nggak ada batas, cetek betul ilmu kita, sangat dangkal. Makin belajar makin bodoh rasanya, makin belajar makin tidak berilmu rasanya, akhirnya makin kurang rasa percaya diri ya. Ini terus terang bukan mentawaduk-tawadukkan diri, tapi terus terang itu perasaan kami. Jadi dengan ini apa yang harus kita lakukan kepada generasi muda yang selama ini membabi buta, kalau nggak kayak gini sesat, kalau nggak kayak gini dia di neraka, kalau nggak gini dia anjing neraka. Itu bukan bahasa yang santun, bukan bahasa yang bijaksana, bukan bahasa yang baik. Harusnya seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, adalah suatu kebijaksanaan. Dan Imam Syafi'i sendiri sekali lagi, selevel beliau saja mengunci ya, jangan kamu berpegang erat dengan fatwa saya ya, sementara kamu menemukan dalil yang lebih sahih daripada itu. Atau dalam bahasa yang lain, bila kalian menemukan dalil lebih sahih daripada dalil yang saya pakai untuk berfatwa, maka ketahuilah itulah mazhab saya ya, itulah pegangan saya, itulah rujukan saya. Oleh karena itu saudara
hamba-hamba Allah, bila kita ketemu sama orang alim, jangan kita paksakan mazhab Hanafi loh, ini mazhab Hanafi. Di zaman Imam Abu Hanifah, ya hadis-hadis itu masih begitu sedikit dan minim yang sampai kepada beliau. Ya sekali lagi, maka beliau lebih banyak menggunakan logika, akal beliau yang jenius itu, bahkan boleh katakan super duper jenius itu, luar biasa sudah dalam ijtihad beliau, dan beliau memang ahlinya dalam ijtihad, jago dalam mengeluarkan statement dan memainkan logikanya yang sangat luar biasa. Beliau mengeluarkan fatwa-fatwa, tapi ingat, fatwa-fatwa ini akhirnya berselisih atau berbeda dengan fatwa Imam Malik yang hadisnya lebih banyak daripada Imam Abu Hanifah. Imam Malik sendiri dikalahkan oleh muridnya dalam masalah penguasaan dan terkumpulnya hadis. Ya wajar ya, kalau Imam Syafi'i jauh lebih junior daripada Imam Malik, sehingga hadis terkumpul Imam Malik tak sampai jumlahnya dibandingkan hadis yang sampai oleh Imam Syafi'i. Bahkan di figur yang sama, di sosok yang sama, berbeda fatwanya di dua negeri yang tadi awal-awal kita sebutkan. Itu pun berbedanya, kenapa? Karena pencapaian Imam Syafi'i dari hadis-hadis jauh lebih banyak lagi, dan itu jauh dikalahkan juga oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, sehingga imam mazhab ini termasuk Imam Syafi'i mengakui kalau sudah berhadapan dengan Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadis, rujuk kepada beliau. Sampai sebegitunya mereka tunduk kepada hadis Nabi SAW. Nah, di zaman ini ketika semua teknologi sudah sangat mendukung kita, ya, semua hadis dengan begitu mudah kita bisa menemukan dalam satu permasalahan, sehingga sudah ada tarjih daripada para alim ulama yang mumpuni, maka seharusnya kita mengagungkan Rasulullah, bukan imam mazhab, ya. Ketika Rasulullah qala Rasulullah, dan sudah ada alim ulama yang mumpuni, yang memberikan pengokohan, pentakyi dan pentarjihan dan sebagainya, tolong muliakan Rasulullah di atas siapapun, perkataan siapapun. Namun sekali lagi, untuk level orang awam juga jangan mereka diganggu, jangan mereka disalahkan. Apalagi kita ingin menyalahkan level alim ulama, ya, level orang-orang yang berilmu. Kita baru sampai lantai 5, baru mereka sudah sampai lantai 20, tapi kita berani mengatakan sesat, kita berani mengatakan ahli neraka, kita berani mengatakan, wah ini berbahaya betul, ini sangat berbahaya. Kamu tidak boleh berani macam-macam kepada para penerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan, tinggikan, karena mereka Allah telah tinggikan, karena mereka Allah telah muliakan. Masa iya dengan kemampuan kita, dengan kedangkalan ilmu kita, kita berani menyalahkan seorang jenderal dalam masalah strategi perang, padahal kita hanya kopral, ya, padahal kita hanya baru aibtu atau apalah namanya, kita berani mempersalahkan. Ini adalah suatu kekeliruan, ini adalah suatu kesalahan. Baik, saudara dan hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami muliakan, mudah-mudahan kita terus menimba ilmu, dan mudah-mudahan kita terus merasa tidak pernah cukup, tidak pernah berhenti kita dalam satu disiplin ilmu, atau dalam satu stak daripada ilmu kita sampai di mana wajib kejar terus, kejar dan kejar terus. Untuk kita masih muda-muda, untuk kita yang masih belia, ya, dalam usia masih di bawah 20 tahun, baru-baru 21 tahun, baru tamat S1, wallahi itu baru mukaddimah daripada ilmu. Jadi jangan merasa cukup, baru ngeliat mukaddimah udah merasa alim. Lah ini kan parah ini. Ini parah ini, ya. Jadi tidak boleh kita bersikap yang kalau bahasanya Rocky Gerung itu apa namanya? Dungu, ya. Itu sifat yang dungu, yang merasa sudah kebanyakan ilmu sehingga berani mengeluarkan fatwa-fatwa yang difatwai adalah orang yang jauh lebih alim, jauh lebih senior dan jauh lebih bertakwa daripada kita. Kita yang masih bau kencur, yang keilmuannya belum seberapa dan belum apa-apa, bahkan kitab Syarah Ibnu Aqil aja nggak selesai, nggak tamat gitu ibaratnya, ya. Masalah ilmu balaghah aja nggak tuntas, masalah ilmu mantik juga nggak jelas, usul fikihnya nggak hafal semacamnya, udah berani mengeluarkan fatwa yang difatwai adalah ulama yang jauh lebih alim daripada kita, ya, atau pejuang yang dia lebih mengerti dan lebih faqih dalam masalah medan perjuangan daripada kita. Kita hanya di belakang meja, berani berteriak-teriak, adalah suatu hal yang sangat menyedihkan dan memalukan. Jadi melihat daripada fenomena hadirnya keilmuan waktu demi waktu, generasi demi generasi, maka sudah sepatutnya dan sudah sewajibnya kita memaksimalkan adab dan sopan santun kita, ya, kepada orang-orang yang telah lebih dulu atau mungkin lebih senior daripada kita dalam masalah mengarungi keilmuan. Dan jangan disangka bahwa mereka agak kurang lebih bertakwa daripada kita. Hanya kita saja yang paling takut kepada Allah, hanya kita saja yang paling lurus di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada fenomena zaman ini, betapa seringnya orang-orang yang alim, orang-orang berilmu itu digoreng, dipergunjingkan, diribahi, seolah itu ada suatu hal yang halal dan harus dilakukan wajib kalau enggak berdosa. Allahumma salli ala Muhammad. Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, bila engkau ingin mencari, ada ulama yang tidak pernah tergelincir, yang tidak pernah bersalah, sampai hari kiamat pun engkau tak akan pernah menemukannya. Jadi ulama mana yang mau kita cari bersih dan nggak pernah salah, nggak pernah tergelincir? Ini dalam fatwa ya, atau dalam berkata-kata. Setiap orang, apalagi Rasulullah sudah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Asal dia anak keturunan Adam, pasti ada saatnya dia tersalah, tergelincir. Maka saudaraku, tetapi tergelincirnya orang alim itu tidak jauh. Dan mereka kalau sempat tergelincir pasti cepat bangun. Dan pasti akan cepat meralat, menyatakan taubat dan memperbaiki. Dan itu bukan sesuatu yang aib. Bahkan itu adalah sesuatu amanah ilmiah yang wajib dihormati. Adab yang wajib ditiru. Sebagai bentuk bahwa dia adalah seorang lelaki alim yang gentle ya. Yang jujur, berani mengatakan walaupun itu pahit dan berat. Saudara dan sahabatku yang tercinta, kami pernah mengumpamakan diri kami ya. Dulu pernah kita tergelincir ketika menyampaikan hadis terkait dengan pertengahan bulan Ramadan, bahwa hadis akan terjadi hantaman meteor dan sebagainya. Dan ternyata itu hadisnya dhaif, bahkan dhaif jiddan ya. Bahkan ada yang menyampaikan ini hadis tidak layak untuk diriwayatkan. Namun walaupun begitu, setelah kita terlanjur menyampaikannya dan menjadi konsumsi publik, bulan Desembernya, beberapa bulan, 4 bulan sebelum Ramadan, kami segera meralat, kami cabut kembali dan kita katakan itu hadisnya sangat lemah dan terlalu lemah, tidak bisa dijadikan apa-apa pun rujukan dan pakaian. Namun maaf, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit atau yang memang sedang incar-incar ya, mencari kata-kata yang tersilap dan terjatuh, memegang pada perkataan yang lama itu tanpa ikut memasukkan ralatan yang datang kemudian. Ini kan sebuah ketidakjujuran. Kenapa tidak jujur mengatakan alhamdulillah bila sudah meralatnya kembali? Kenapa itu tidak disertakan? Ini salah satu contoh ya, kami yang waktu itu dibully habis-habisan. Tapi alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang diberi Allah titipan ilmu, ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, sampai kita memegang sanadnya daripada salah seorang ulama ahli hadis dunia yang terbesar yang ada ya pada waktu tahun 2012, banyak pelajaran yang kami dapatkan diperbandingkan dengan 4 mazhab, dengan hadis-hadis dari kutubut tis'ah yang ada, maka kami menyadari ada beberapa hal yang dulu kami sampaikan dan itu terasa berbeda dengan kesimpulan daripada yang kami dengar terbaru pada saat itu ya. Itu kami catat semua dari halaman berapa dan bagaimana keputusan kesimpulannya. Lalu kami cepat pulang saking gelisahnya jiwa ini, karena kami sudah terlanjur menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh para ulama ahli hadis dengan pengumpulan perbandingan 4 mazhab. Dan itu kami catat, kami sampaikan segera. Kami kumpulkan umat yang dulu mendengarkan kami. Saat itu media belum begitu setenar sekarang ya, YouTube dan sebagainya. Lalu kami sampaikan secara face to face. Kami kumpulkan kembali umat. Itu tanda kejujuran. Saya katakan dulu saya pernah menyampaikan begini, sekarang yang saya pahami dan saya yakini saat ini adalah seperti ini. Jadi saya ralat cepat sebagai bentuk tanda amanah ilmiah, dan saya tidak malu-malu menyampaikan itu. Itu tandanya apa? Tandanya ada kejujuran ya di dalam memegang mandat keilmuan dan menyampaikan riwayat dari Allah dan Rasulnya, yang mana ini diterima oleh para sahabat, diterima oleh para tabi'in, oleh imam mazhab yang 4 dan seterusnya. Jadi saudara dan sahabatku yang tercinta, sekarang sedang dibully sejadi-jadinya karena mengatakan Syu'ara adalah surat tentang musik dan pemusik dan sebagainya. Lalu dibesar-besarkan itu. Memang selama ini beliau diincar-incar karena beliau memang sangat didengki oleh banyak publik ya. Banyak orang-orang yang ada masalah lah dalam hati mereka atau apa, dicari di mana beliau tergelincir lalu digoreng, dibesar-besarkan dan dikatakan ini adalah bentuk ini, adalah ini bentuk ini, awas jauhi ustaz macam ini ustaz penjahat, ini ustaz menyesatkan sebagainya. Ya Allah ya Rabb ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapa yang tidak pernah tergelincir kalau memang itu adalah sebuah kesalahan? Dan ulama yang tergelincir sekelas Ibnu Taimiyah saja pernah tergelincir, apakah beliau tidak tobat? Sekelas Ibnu Katsir saja pernah tergelincir, apakah beliau tidak pernah tobat? Sekelas Imam Suyuti saja pernah tergelincir, apakah beliau tidak pernah meralat? Ulama-ulama sebesar yang kita ini
selevel kacang pun dengan mereka nggak ada apa-apanya, lagi tergelincir, tapi mereka cepat meralat, mereka cepat menyatakan taubatnya. Saudaraku dan sahabat-sahabatku, jangan kita berani berbicara apa-apa yang tidak baik tentang para ulama. Daging para ulama itu beracun. Bila engkau memakannya, engkau akan keracunan dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah baik. Engkau tidak akan pernah dilihat apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang soleh yang beriman, yang betul-betul tulus dan ikhlas. Muliakan para alim ulama kita, jangan terlalu cepat terburu arus ya, terbawa oleh perkataan-perkataan orang-orang yang fi qulubihim marad. Menurut kami itu adalah fi qulubihim marad. Sealim apapun dia, tapi dia berani berkata yang buruk tentang ulama yang lain ya, dengan mencari-cari kesalahannya, maka itu adalah fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Alangkah baiknya kalau dia berkata kepada jamaahnya, jangan itu terlalu dibesar-besarkan, kebaikan kemuliaannya jauh lebih besar. Ketergelinciran kecil seperti ini semoga dia rujuk kembali, dan semoga kita doakan. Itu adalah kata-kata yang lebih bijaksana daripada seorang dai, seorang ulama-ulama cetek macam kita ya, ulama-ulama berilmu dangkal seperti kita. Tolong tahan lisan. Apalagi kita yang sebagai rakyat jamaah biasa ya, jangan ke bawah arus pula. Muliakan sekali lagi orang yang telah diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jangan dibalik. Allah mengangkat derajat orang yang telah beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan setinggi-tingginya. Jadi jangan kita jatuhkan dia dengan hanya satu dua kesalahan, hanya dengan satu buah dosa, hanya satu dua kegelinciran, yang itu pun masih dalam tanda kutip ketergelinciran itu ya. Jadi saudaraku, kalau dikatakan ini pembelaankah kepada uwah, bukan hanya kepada uwah, tapi kepada para alim ulama yang wajib kita cintai, yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita dengarkan, dan wajib kita doakan. Jangan sekali lagi kita termasuk tidak dalam hadis ini, man radda an irdi akhihi ya, siapa yang membela, siapa yang menolak, siapa yang menutup ya kehormatan saudaranya yang sedang dibongkar, aib saudaranya yang sedang diceritakan, siapa yang membela, Allah akan membela aibnya, kehormatannya, dan Allah menjaganya di dunianya dan di akhiratnya. Tapi siapa yang kasyafa aurat akhihi, membongkar ya, menceritakan aurat dan aib, ini kalau aurat lah ya, bagaimana kalau bukan aurat, baru hanya intervensi, baru hanya sekedar pembayangan daripada kita, baru hanya sekedar takwil dari kita, lalu kita just bahwa si fulan seperti ini, si fulan seperti itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ayo bertakwalah kepada Allah. Ilmu kita belum seberapa, kita muliakan orang-orang yang berilmu lainnya, kita tinggikan dan kita dengarkan, kita doakan, kita hormati dimanapun, di depannya dan di belakangnya. Semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mencintai guru-guru kita, para alim ulama kita, para dai kita. Habib Rizik dibuli, Uwas dibuli, Ustaz Adi Hidayat dibuli, Uzma dibuli. Lalu siapa yang tersisa? Hanya Ustaz kita saja yang paling lurus, atau hanya diri Andakah saja yang paling di atas siratal mustaqim? Apa garansi Anda bahwa seandainya kita yang di atas yang lurus, yang lain dalam neraka, itu apa garansinya? Sudah ada Allah menurunkan suatu risalah khusus kepada kita tentang sifulan-sifulan? Tidak. Selama belum ada, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, kita berhati-hati dan kita memuliakan yang berbeda pendapatnya dengan kita, berbeda kata-katanya dari kita, sementara dia adalah ahlu sunnah wal jamaah yang juga sangat erat memegang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berhasil dijatuhkan, dibanting oleh hawa nafsu dan oleh setan yang terlaknat, sehingga kita akhirnya bisa dibentur-benturkan dan menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Ma'adzanallah. Semoga Allah lindungi kita semua. Barakallahu fikum wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.